Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Mister. Kita akan lanjutkan bahasan pembelajaran kita PAI 12. Kita akan lanjutkan di bab 3, yaitu iman kepada hari akhir, yang merupakan pokok atau rukun iman yang kelima. Menurut bahasa, tentunya hari akhir adalah yang disebut hari akhir adalah hari penghabisan, juga disebut dengan hari pembalasan atau disebut dengan Yaumuddin. Sedangkan menurut istilah, hari akhir adalah hari mulai hancurnya alam semesta, berikut segala isinya, dan berakhirnya kehidupan semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari akhir juga disebut dengan hari kiamat, yaitu hari penegakan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang seadil-adilnya. Adapun iman kepada hari akhir adalah percaya dengan penuh keyakinan adanya kehidupan yang kekal dan abadi nanti di akhirat kelak. Di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, rawahu Muslim. Dikatakan bahwasanya kepada Allah, yaitu iman yang percaya rukun iman yang 6, yang diantaranya adalah percaya kepada hari akhir, yang merupakan dari rentetan rukun iman yang kelima. Kemudian kita akan bahas tentang tanda-tanda akan datangnya hari akhir atau hari kiamat. Dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah tanda yang kecil, di antaranya adalah hamba sahaya wanita yang melahirkan anak dari majikannya. Semua berlomba-lomba membangun gedung yang tinggi. Ini identiknya adalah pada orang-orang Arab. Banyak gempa bumi yang melanda dan lain sebagainya. Dan ini mungkin sudah sedikit banyak kita sudah rasakan. Kemudian tanda-tanda yang besar adalah munculnya dukhon. Dukhon itu adalah asap yang tebal, yang dimana dunia akan gelap. Tidak ada bedanya antara ataupun terang. Itu adalah dukhon, ya. Dimana kita nanti tidak ada bedanya siang atau malam. Inna sa'atiyatun la raiba fiha. Ya, sesungguhnya itu datang, tidak ada keraguan di dalamnya. Dalam Al-Qur'an seperti itu. Yang kedua ada munculnya Dajjal, ya. Dajjal, kemudian dabbah. Dabbah itu adalah binatang, ya, yang dia mempunyai bulu-bulu yang besar, bulu-bulu yang lebat, sehingga kita tidak mengetahui mana yang depan, mana yang belakang. Kemudian terbitnya matahari dari barat, ya, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, yaitu yang di dalam Al-Quran yang diterangkan bahwasanya Ya'juj dan Ma'juj ini masih dibenteng oleh Zulkarnain. Kemudian munculnya Isa bin Maryam. Nabi Isa turun untuk menghapus ataupun menumpas Dajjal dan memurnikan agama tauhid, yaitu agama Islam. Yang selanjutnya adalah terbelahnya bumi di bagian timur, terbelahnya bumi di bagian barat, terbelahnya bumi Jazirah Arab, adanya api yang muncul dari Yaman, kemudian dia menggiring manusia menuju tempat berkumpul di Syam. Ya, ini adalah tanda-tanda besar. Akan tetapi sedikit banyak dari tanda-tanda yang kecil pun kita sudah banyak yang kita rasakan. Ya, adanya mungkin laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki dan lain sebagainya. Banyak sudah tanda-tanda, berarti kita yakin bahwa kita ini ada di akhir dari zaman kita, yaitu kita hidup di zaman yang akhir-akhir. Ya, kita maka siapkan diri kita untuk menghadapi adanya yaitu kejadian yang sangat luar biasa, yaitu hari kiamat. Dengan keimanan kita, dengan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya adalah kita akan bahas yang selanjutnya, yaitu tentang hari akhir. Menurut Al-Quran itu dibagi menjadi dua juga. Yang pertama adalah kiamat sugro atau kecil, yaitu peristiwa datangnya kematian. Mati itu adalah kiamat kecil bagi makhluk hidup. Setiap makhluk termasuk manusia
Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa mesti akan mengalami yang namanya mati atau sakaratul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumil qiyamah. Ya, yang mana dia akan kembalikan, ruh akan kembali kepada Allah, sedangkan jasad kembali ke asal penciptanya, yaitu tanah. Setiap orang yang meninggal dia nanti akan dibangkitkan. Akan tetapi tentunya kita meyakini bahwasanya di alam barzah atau alam kubur kita mengenal adanya yaitu peristiwa-peristiwa, ada fitnah di dalamnya, yaitu adanya kita nanti akan ditanya tentang agama kita, iman kita, kiblat kita dan lain sebagainya. Ada yang namanya nikmat dan siksa kubur. Ya, tentunya nikmat diperuntukkan bagi orang-orang yang dia beriman kepada Allah. Kemudian yang namanya siksa kubur tentunya akan diberikan kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala atau yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya yaitu kiamat kubro, yaitu peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan makhluk ini akan semuanya hancur. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Ya. Semuanya akan hancur kecuali zatnya Allah Subhanahu wa taala. Digambarkan juga di dalam surat At-Takwir ayat 1, 2, 3, 6, 11. Pada saat matahari sudah kehilangan sinarnya, benda-benda planet berjatuhan, gunung-gunung memuntahkan laharnya atau isi perutnya secara serentak. Lautan airnya meluap dan bercampur dengan lahar panas menutupi permukaan bumi dan langit pun akan lenyap. Kemudian dalam surat Al-Zalzalah 1-5, idza zulzilatil ardu zilzalaha, dimulai dengan datangnya gempa yang sangat dahsyat, merupakan kejadian yang sangat hebat, yaitu tatkala malaikat meniupkan sangkakala. Kemudian bumi diangkat, gunung-gunung dibenturkan, terjadilah kerusakan yang hebat, langit pecah bergelegar, benda-benda bumi pun bertebaran laksana kabut, sementara manusia akan kacau balau ketika itu seperti aneh-aneh yang berterbangan. Yang selanjutnya adalah yaitu hari akhir atau periode hari akhir. Hari akhir mempunyai nama-nama lain. Yang pertama Yaumul Ba'ats, yaitu hari dibangkitkannya semua makhluk dari alam kuburnya setelah hancur dan musnahnya alam. Yang kedua adalah Yaumul Hasyr atau Yaumul Mahsyar, hari dikumpulkan manusia setelah dibangkit dari alam kuburnya, masing-masing digiring ke tempat yang luas yang bernama padang mahsyar. Yang ketiga adalah Yaumul Hisab, hari perhitungan amal-amal semua makhluk, baik amal baik maupun amal yang jahat, segala dosa besar atau kecil akan semuanya dihisab, semuanya akan diteliti secara sama oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat Yaumul Mizan, hari di mana kita ditimbang amal kita secara adil tentang kebajikan, kebaikan dan kejahatan kita semuanya. Yang kelima As-Sirat, jembatan yang terbentang di atas neraka menuju surga. Mudah atau sulitnya melewati as-sirat ini tergantung pada amal setiap manusia dan hasil mizan timbangan yang diperoleh kita semuanya. Yang keenam Yaumul Jaza, tahapan manusia akan menerima keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh Yaumul Fasl, yaitu hari keputusan Allah Subhanahu wa taala terhadap nasib orang-orang yang beriman dan orang-orang yang kafir. Ya, kelak nanti di akhir. Balasan amal baik tentunya adalah surga, sedangkan balasannya perbuatan buruk adalah tentunya sebaliknya, yaitu neraka Allah Subhanahu wa taala. Inilah periode hari akhir atau hari kiamat yang diantaranya terdiri dari 7 yang kita semuanya harus imani, harus kita yakini bahwasanya ini semuanya akan diberlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya, yaitu termasuknya adalah kita semuanya, yaitu manusia. Kita akan mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang kita laksanakan, yang kita kerjakan di dunia ini, nanti akan kita dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu peradilan Allah Subhanahu wa taala. Hikmah kita iman kepada hari akhir adalah yang pertama, agar kita membiasakan hidup hati-hati, karena sekecil apapun perbuatan kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita tidak menunda-nunda amal soleh kita. Segerakan, jangan kita menunda-nunda. Nanti jangan. Ya. Segera. Yang ketiga, segera bertaubat sebelum ajal kita tiba, sebelum matahari terbit dari barat, sebelum nyawa kita sampai di tenggorokan kita. Marilah kita sama-sama bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, menyadari bahwa hidup di dunia ini hanya sementara.
Kita ini hanya menyadari bahwa hidup kita di dunia ini hanya sementara. Hidup kita ini adalah bukan tujuan, akan tetapi hanya perantara kita menuju hidup yang sesungguhnya, yaitu hidup di alam akhirat yang dikatakan dalam Al-Quran, khalidina fiha abada. Kalaulah kita nanti di surga ataupun naudzubillah di neraka, maka kita akan kekal selamanya. Yang namanya kekal itu tidak ada batasannya. Maka janganlah kita terlenakan hidup kita di dunia ini. Kita belajar, kita bekerja, kita mencari nafkah dan lain sebagainya. Itu adalah sarana kita untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Sarana kita untuk mencari bekal kita di akhirat. Dari kita yaitu semua bekal kita di hidupan yang lebih kekal lagi, yaitu di alam akhirat nantinya. Yang kelima, kita menyadari bahwa azab di akhirat itu sangatlah pedih dan abadi. Khalidina fiha tentunya, yaitu ketika itu mendapatkan nikmat, kita akan dimasukkan oleh Allah ke surga yang mengenasnya di bawahnya, maka kita hidup kekal di dalamnya. Ini adalah cita-cita yang tertinggi kita. Dalam surganya Allah, kita bertemu dengan Allah, melihat yaitu zat yang menciptakan kita, bertemu dengan nabi-nabi Allah. Ini adalah cita-cita yang paling tinggi dalam hidup kita, yaitu menggapai ridha Allah, kita menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai di surga adalah cita-cita yang sangat kita idam-idamkan. Jangan sampai kita sebaliknya, yaitu kita memasuki nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Tentunya di neraka tidak ada enaknya sama sekali. Tidak ada satu kening sedikit pun yang ada di dalam neraka. Yang ada adalah azabnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, anak-anakku semuanya, hikmah kita belajar hari ini yaitu iman kepada hari akhir. Yang pertama, kita percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan datangkan kiamat, hari akhir, itu pasti. Dan kita nanti mati akan dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mempertanggungjawabkan tentang apa yang kita telah lakukan di dunia ini. Tentunya kita sudah belajar banyak dari guru kita, dari Al-Quran, bahwasanya nanti tangan kita, kaki kita akan berbicara, sedangkan mulut kita akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya sama kita ini kesempatan di dunia ini, kita masih punya sempat. Kita sama-sama anak-anak kita bertaubat ke Allah Subhanahu wa taala. Kita menyadari semua kesalahan kita. Kita semuanya meminta maaf kepada Allah, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Seraya kita senantiasa mengiringi dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita hidayah dan taufiknya. Mudah-mudahan kita semuanya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini untuk senantiasa kita mudah untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tentunya kita menyadari bahwasanya kejadian hari akhir adalah sangat dahsyat, dan tentunya kita semuanya berlindung kepada Allah dari segala sesuatu yang tentunya yang tidak bisa kita tanggung. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Demikianlah anak-anakku semuanya pembelajaran hari ini tentang iman kepada hari akhir. Mudah-mudahan ini menambah pengetahuan kita, menambah ilmu kita, dan juga menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya bisa melaksanakan apa yang diberitakan oleh Allah dan menjauhi semua larangan-larangannya. Billahi wal hidayah, akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.